Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan update ya salah satu altcoin yang kalian request di Discord, yaitu ada Render ya. Kita akan coba bahas secara detail dari time frame besar ke time frame kecil dan prospeknya seperti apa gitu ya. Ini menarik cukup untuk kita bahas, jadi kita akan coba bahas dalam satu video khusus ya pada kali ini. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa kita ada grup Discord ya, teman-teman bisa join secara free. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di pin komen ya. Di situ sudah saya sertakan untuk linknya, jadi teman-teman bisa join di sana. Untuk pergerakan dari Bitcoin Ethereum sudah pasti akan saya update ya di sana setiap hari. Jadi teman-teman bisa dapat untuk update terbarunya secara langsung. Dan juga untuk altcoin biasanya kalau ada yang menarik ya akan saya coba infokan ya, karena memang saya nggak trading di future, saya cuma di time frame besar, jadi memang nggak setiap hari untuk saya update. Tapi kalau ada yang menarik biasanya akan saya infokan juga ke teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan coba langsung lihat dari chart ya. Di gambar ini ada render ya. Kita akan coba bahas dari time frame besar untuk di weekly time frame dulu yang pertama. Render ini kita bisa lihat ya semenjak dia listing ya pertama kali. Kita lihat di sini dia mempunyai area supply ya, setelah itu dia drop ke bawah. Pergerakan harganya nggak begitu bagus ya, dia turun ke bawah setelah dia listing. Dari tahun 2022 itu turunnya sekitar 94-96% ya. Kita lihat dari $7 menjadi $0,3 seperti itu. Jadi memang turunnya sangat impulsif ke bawah. Setelah itu di momen menjerang dari bull run ya, kita lihat di 2022-2023 render ini berhasil breakout dari area konsolidasinya ya. Kita lihat di sini ada area akumulasi. Setelah dia drop, dia akumulasi kembali. Setelah itu perlahan kita lihat render ini mengalami perbaikan tren seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang ingin saya coba bahas ya. Lalu kita akan coba fokus dari chart yang berwarna kuning ya di sini ya. Setelah itu kan kita punya satu tren yang baru ya. Setelah dia berhasil breakout dari area konsolidasinya, dan kita lihat ya proses dia setelah breakout dari area resisten terakhir, ini ada retest yang cukup proper ya. Jadi setelah dia break ke area $13, ada retest ke area $7,4 ini yang mana merupakan area harga tertinggi daripada harga listing dia di tahun 2021 kemarin seperti itu. Jadi proses pullbacknya saya lihat juga cukup proper untuk render. Tinggal nanti kita coba cari ya di sini. Ini pullbacknya exactly tepat di area harga dia listing kemarin. Setelah itu dia membentuk double bottom dan kembali mengalami penguatan untuk render. Jadi ini satu hal yang juga positif juga yang bisa kita perhatikan kalau teman-teman yang masih punya conviction di render. Jadi teman-teman bisa coba watchlist ya. Kalau menurut saya harga sekarang ini sudah berada di tengah-tengah area channelnya ya. Ini ada area mid dari channel. Kalau kita tambah di sini ini ada mid ya. Ini cukup respect ya untuk area midnya. Ini menjadi area support, ini menjadi area resisten, dan ini sekarang menjadi area support, resisten baru ya, belum dijebol ke atas. Jadi ini masih menjadi area resisten. Ini yang bisa saya lihat dari weekly time frame-nya untuk render. Setelah itu bagaimana? Terlepas dari ada area mid channel, menurut saya render sekarang ini posisinya sedang berkonsolidasi saja ya. Dia sedang membentuk area base atau konsolidasi setelah dia breakout dari area double bottom-nya. Yang ingin saya coba tandai di sini sebagai area support ya, ada area $9,2, teman-teman bisa perhatikan. Lalu ini ada area konsolidasi, ini sudah cukup lama ya di daily time frame-nya. Kalau teman-teman mau entry, menurut saya kalau teman-teman yang punya high conviction ya dari render, menurut saya lebih baik kalau teman-teman tunggu di area $9,2 seperti itu. Tapi memang punya resiko ya ketika market altcoin itu kembali rally, kita nggak bisa mendapati area 9,2 ini akan di-retest kembali. Karena ini sekarang dia kan berada dalam area konsolidasi, seperti itu ya. Jadi, skenario-nya kalau teman-teman nggak dapat dari area low yang ada di $9,2 sampai $9, teman-teman bisa tunggu dia breakout dari area mid channel-nya, seperti itu. Break dari area, at least lah, dari base yang terjadi selama beberapa hari ya. Di sini ada base terjadinya lumayan lama ya, sekitar 20 hari. Teman-teman bisa tunggu di sana ya. Ketika dia berhasil breakout, teman-teman bisa mulai start untuk akumulasi lagi di render. Jadi kenapa sih kok kita tunggu dia berhasil breakout dulu? Karena memang render ini mempunyai kecenderungan ya, dia suka berkonsolidasi untuk harganya. Kita lihat, coba lihat ya beberapa waktu. Di sini juga ada konsolidasi ya sebelum dia breakdown ke bawah.
Kita lihat lagi di sini, di bulan April, dia juga konsolidasi lagi sebelum dia breakout ke atas. Jadi memang kita harus menunggu konfirmasi, either dia breakdown untuk mendapat harga yang lebih murah, atau ke breakout untuk kita bisa buy on breakout, atau ketika dia breakout dia pasti akan melanjutkan penguatannya ya. Paling tidak ke area mid channel yang ada di atas atau area all time high sebelumnya ya. All time high sebelumnya kan ada di sini ya, kita lihat di sekitaran $13. Jadi at least dia akan retest ke area $13 dulu. Kalau dia tembus dari area all time high dari $13, dia akan melanjutkan untuk naik lagi ke area upper channelnya yang berkisar antara 20 sampai $25. Jadi memang untuk targetnya masih cukup jauh, tapi kita masih juga perlu wait and see dulu untuk render, karena memang untuk saat ini kita masih belum mendapatkan arah ya atau direction untuk dari render ini mau kemana, seperti itu. Yang bisa saya lihat untuk render ini selalu ya suka membentuk konsolidasi. Di sini ada konsolidasi juga. Di sini di bawah juga ada konsolidasi. Lalu di bawah-bawah sini kita lihat kalau teman-teman perhatikan juga ada banyak konsolidasi juga yang terjadi. Ini juga konsolidasi dan seterusnya seperti itu. Jadi memang market itu cenderung konsolidasi dulu ya untuk di render. Tipikal yang saya perhatikan sebelum dia rally, dia akan berkonsolidasi dulu. Di sini juga setelah konsolidasi dia baru rally naik ke atas. Di sini konsolidasi juga baru naik rally ke atas. Di sini juga sama ya. Jadi memang marketnya seperti itu kalau saya lihat. Either dia breakdown ke bawah atau lanjut rally naik ke atas. Jadi teman-teman bisa tunggu untuk buy on weakness atau buy on breakout, itu menjadi satu opsi yang cukup bagus untuk di render seperti itu. Kalau teman-teman yang trading di future market, menurut saya ini menjadi satu peluang yang menarik untuk short ya malahan ya, karena kita lihat di sini cukup impulsif turunnya. Setelah itu ini korektif, harusnya dia bisa turun lagi ke bawah secara price action seperti itu. Kita lihat di sini ada konsolidasi juga di time frame kecil, tapi sebelumnya kita punya tren yang cukup bearish ya. Jadi 1:1 kalau kita targetkan harusnya dia bisa turun sampai area $8,5 lah at least, seperti itu secara targetnya. Jadi secara time frame kecil teman-teman bisa coba cari untuk perhatikan untuk area shortnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang investing, teman-teman bisa tunggu untuk buy di harga yang tepat seperti itu. Jadi kurang lebih 2 direction sudah coba saya jelaskan di sini. Jadi semoga teman-teman bisa dapatkan untuk idenya ya. Untuk targetnya sih memang kita lihat untuk di upper channelnya masih cukup jauh ya. Kalau kita lihat di tahun, paling tidak di tahun 2024 akhir ya, kita lihat aja di bulan November lah, kalau dia nanti berkonsolidasinya seperti ini ya, dia naiknya lumayan korektif ya, naik pelan-pelan ke atas, nggak menutup kemungkinan sih kita bisa melihat untuk render ini retest ya di area upper channelnya. Sebentar saya coba cari ya untuk targetnya menggunakan Fibonacci aja biar lebih jelas. Fibonacci kita ada di $20 ya, seperti yang sudah saya infokan. Ini menjadi target pertama. $70 ini agak jauh kayaknya, masih perlu waktu juga. Jadi paling tidak dia bisa untuk retest sampai 20 sampai 25, itu masih cukup rasional menurut saya. Jadi itu aja ya untuk target yang bisa teman-teman perhatikan untuk di crypto render ini. Semoga informasi yang saya sampaikan teman-teman bisa dapat dengan baik ya. Jadi teman-teman bisa coba cari untuk trading plan-nya. Bukan ajakan membeli atau menjual, tapi teman-teman harus analisa kembali sesuai dengan conviction-nya masing-masing. Jadi itu aja ya. Thank you yang sudah tonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus untuk memberikan informasi yang terbaru dan juga terupdate untuk teman-teman semua. Seperti itu, thank you dan see you on next video. Bye-bye.